tetap di siar dalam gelap. Tim SDG telah sampai di Cibolang. Launan. Ya, video. Waalaikumsalam. Hah? Ya. Tahan lah, tahan. Ada Bang Sadi. Menjemput kedatangan Korwil siar dalam gelap. Di patwal kene kan? Patwal. Kene mau luar aku ke dalam dulu. Assalamualaikum. Abah. Assalamualaikum. Suasana alam situ penuh.
kami dari Korwil Sukabumi, dari saya selaku dari Ketua Korwil Sukabumi sangat-sangat berterima kasih sekali, terutama kepada guru kita yang mana sudah menyempatkan diri. Kami kurang lebih 1 tahun juga mungkin kami pengajuan untuk ada di liputan di Sukabumi ini, Pak. Sebetulnya ada 3 tempat yang kami ajukan pada saat itu. Ada Pelabuhan Ratu, ada Jampang Manggung, dan terakhir Situ Gunung. Alhamdulillah yang diberikan atau di ACC oleh guru kita yaitu Situ Gunung. Dan tapi sini dari Pelabuhan Ratu. Itu tergantung apa. Maunya saya kemarin ke Pelabuhan Ratu, Kang. Cuma tahan dulu katanya. Kita tengah-tengah dulu aja dah. Katanya apa? Mungkin akan juga malam dari sebentar Pelabuhan Ratu itu ke bawah sebentar. Jangan koleksi aja di situ, apalagi di kampung dia. Ya mudah-mudahan semua acara lancar tentunya. Harapan kami sangat-sangat berterima kasih atas support dari sahabat semua. Tentunya acara dukungan dari sahabat sihat dari kota yang lainnya. Harapan kami semua ini acara berjalan dengan baik, aman dan selamat. Dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan nyamanan dan kekurangan penerimaan dari Korwil Sukabumi. Mohon kira-kiranya rekan-rekan semua dapat memaafkan kekurangan kami. Mungkin kami sedikit juga menambahkan, nantinya mungkin besok ada kesempatan rekan-rekan ingin jalan-jalan ke wilayah Situ Gunungnya, itu kurang lebih ada berapa kilo tadi? 3 lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana cita-cita harapan kita semoga bisa bersama beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada guru kita Ustaz Hakim Bawazir, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Juga untuk para ketua Korwil, kita berkumpul bersama baik-baik, tapi ada 1-2 orang yang buruk, insya Allah semua jadi suci, jadi baik. Ya, sebaliknya juga sama. Kalau kita merasa suci baik, ada baik, tapi kita masuk ke kubangan najis, maka bisa jadi najis. Nah, perhatikan sahabat siap sekalian, kepada siapa kalian berkumpul, bersama siapa kalian duduk. Perhatikanlah, ya. Mulai sekarang, apalagi udah pada tua nih, ya. Ini di atas 50 semua kan? Oh enggak, ada 50. Enggak. Kita perhatikan kepada siapa kita berteman dan berkawan, ya. Kita berteman dan berkawan, perhatikan ada 2 kriterianya. Yang pertama, yang kita bisa ngasih manfaat buat dia, atau sebaliknya dia bisa ngasih manfaat buat kita. Manfaat apa? Manfaat dunia dan akhirat. Kalau cuma duduk untuk sendang gurau aja, untuk maksiat aja jangan, ya. Karena agama seseorang tergantung teman duduknya. Dan begitu. Jadi mulai sekarang walaupun mungkin kita buruk, tapi ayo kita gabung sedikit lebih baik. Kita ketularan untuk menjadi lebih baik. Asal tahu aja sahabat siap sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya kita ini udah berapa tahun nih nonton SDG. Udah berapa tahun yang mungkin nonton dari dua dunia, betul? Ya, Masya Allah. Manfaat apa yang udah kita ambil dari guru kita? Manfaat apa yang udah kita ambil dan pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil dari guru kita? Mohon maaf, kita bilang berjuang syiar, ya. Tapi terkadang masih banyak yang berkutat ini sama sholat subuhnya aja enggak. Ya, bangunnya susah. Kadang bangunnya banguninnya kayak jenazah. Bangunin jenazah susah banget. Bolak-balik bolak-balik enggak bangun. Udah kayak mayat. Susah bangunnya. Ya, udah susah bangunnya. Sholat subuh, buat sholat subuh aja bangunnya susah banget. Tuh. Kadang nggak sholat lagi. Ada yang sholatnya jam 7, jam 6, itu masih mending. Ini yang nggak sholat, udah jam 7 lah, udah nggak usah sholat lah. Itu banyak begitu. Ini kita di SDG ini kita pelajari, kita belajar tentang apa? Tentang musuh kita, syaitan. Apa sering bilang tuh? Ya, kita diajarin doa-doa perlindungan minimal pagi sama sore itu kita baca ayat kursi, dicatat tuh. Ayat kursi, kemudian kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru, dibaca juga 3 kali. Itu minimal dah di pagi dan sore kita. Kita di sini diajak untuk kenal musuh kita.
kita pahamin cara berpikir musuh kita. Agar apa? Agar kita bisa melawan musuh kita. Kalau kita nggak kenal, ya gimana kita tahu budaya mereka? Ya, nggak usah jauh-jauh dulu, dari pagi hari dulu perhatikan para pejuang syiar, perhatikan keadaan rumah-rumah kita, perhatikan keadaan perempuan-perempuan di rumah kita. Ya, di rumah kita hidup nggak sama sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal sholat subuh aja susah. Ya. Udah kayak mayat bangunin itu. Pernah suatu ketika sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih tahu sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini si fulan baru bangun setelah azan subuh baru bangun. Nah ini catatannya gini nih ya, ini setelah azan subuh, dia nggak telat berarti sholat subuh, nggak telat, tapi bangun setelah azan baru sholat tuh, nggak telat sholat subuh. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zaka bala syaitan fi udhuni. Itu orang dikencingin sama setan kupingnya, dikencingin sama setan. Pertanyaannya sekarang sahabatku sekalian, ente redo nggak misalkan dikencingin anjing kupingnya? Redo nggak? Marah nggak? Apalagi dikencingin setan. Wallahi, tanya apa? Setan lebih najis daripada anjing. Ente dikencingin teman sendiri itu marah nggak? Marah. Apalagi setan. Mas sampai kapan kita dikencingin setan ya Iwan? Sampai kapan? Itu musuh kita. Kemarin kita dikencingin setan. Ya, kemarin lagi kencingin setan. Tadi malam dikencingin setan. Itu setan yang bilang ke orang nggak sadar kencingin mulut tiap hari. Bangun kek apa kek? Nggak sadar nih orang, kapan sadar? Mau sampai kapan nih Irwani? Mau sampai kapan kita dikencingin terus sama setan? Ya, mau sampai kapan tuh kita dikencingin setan? Nah mulai sekarang kita berjuanglah. Kita berjuang sekarang mulai dari rumah kita sendiri dulu. Kita bangun tuh sebelum subuh. Ya, kita bangun sebelum subuh, kita tahajud. Itu bukan yang sholat subuh loh, sholat subuh. Tapi nggak tahajud tuh dikencingin sama setan. Itu sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur kita jalani. Ya, kita kenalin setan itu cara kerjanya. Itu sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur baginda itu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, tangannya diusap ke seluruh tubuh. Masya Allah. Juga ngajarin ke Sayyidah Fatimah dan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu masing-masing 33. Banyak lagi sunnah-sunnahnya. Ada ayat kursi, banyak. Wudu sebelum tidur, nah itu pelajari sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, kita jalankan. Insya Allah kita terhindar dari godaan setan, terhindar dari kencing-kencingnya setan itu. Karena apa? Karena salah satu tipu daya setan ya dalam kitab iblis itu dari mimpi ya lah. Dari mimpi setan masuk, bikin kita was-was, bikin kita mimpi buruk, ya. Mimpi buruk kita ketakutan, kita suudzon sama orang. Sering banget kita mimpi, kita dijahatin sama orang. Kalau ngomong kita kesel sama orang. Nah hati-hati itu. Itu juga sama tipu daya setan. Nah mulai dari tidur kita sunnah-sunnah Rasul gimana? Bangun tidur kita juga sama. Salah satunya juga bangun tidur bersiwak. Sebelum tidur bangun tidur bersiwak. Terus baca Alhamdulillahilladzi dan seterusnya, Masya Allah. Tuh, ya. Kalau kita bangun baca doa itu terlepas dari ikatan. Kita wudu terlepas dari ikatan. Dan kita bangun dengan keadaan jiwa dan ruh kita bersih dari setan. Begitu. Kita perhatikan di rumah-rumah kita, jangan-jangan masih banyak yang makan pakai tangan kiri, misalnya. Perhatikan. Itu kalau kita makan pakai tangan kiri, setan ikut makan. Gimana mau sholatnya benar? Makannya bareng setan dulu. Atau jangan-jangan kita sendiri makannya pakai tangan kiri. Juga di rumah-rumah kita nggak perhatiin para aurat juga ya. Ya, kadang orang laki juga nggak ketahuan nih auratnya. Bukan perempuan doang, orang laki di rumah kita celananya pendek. Ya, keluar rumah juga kadang pakai celana pendek. Hati-hati tuh doanya nggak kabul tuh orang-orang gitu. Ya selalu buka aurat. Laki-laki juga sama, perhatikan auratnya. Pandangan kita juga, sahabat saya sekalian, pandangan dijaga. Ya, yang namanya pejuang syiar, dijaga matanya dari porno, dijaga. Jangan-jangan kita masih sering lihat itu kan pandangan itu panah-panahnya setan. Kita bilang mau lawan Cikidul, tapi sebenarnya kita di belakang ya Cikidul. Ya, kita nonton yang aneh-aneh tuh, yang buka-buka aurat, jangan-jangan begitu kita. Nah ini benar pejuang syiar apa pejuang Cikidul? Jangan-jangan. Ya. Nah kita ini jadilah pejuang syiar yang sejati, pejuangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sampai kapan kita ditipu sama setan? Mau sampai kapan kita jadi temannya setan? Mulai sekarang kita berjuang buat melawan godaan-godaan setan yang terkutuk.
Terus juga perhatikan di rumah-rumah kita di antara maghrib dan isya, jangan-jangan masih sibuk sama hal-hal lain, sama hal-hal duniawi. Ya, itu para orang-orang soleh, para salaf kita terdahulu di antara maghrib dan isya baca Al-Quran, zikir, ya kita baca zikir al-mat, surat ratib segala macam yang disusun oleh para ulama kita. Kita hidupkan di antara maghrib dan isya kita. Jangan kita sibuk dengan tontonan-tontonan yang gak jelas, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang gak jelas. Kita udah seharian mikirin dunia. Jangan sampai antara maghrib dan isya kita atau antara waktu-waktu sholat kita isi terus dengan duniawi, sampai lupa dengan perkara akhirat kita. Ya sahabat, termasuk kita juga duduk ngaji, jangan lupa ya. Ada pengajian malam Sabtu di rumah siang hadir. Ada pengajian yang alhamdulillah kalau malam Sabtu kurang ternyata di Korel kurang ngaji Pak. Itu di divisi dakwah, masya Allah banyak laporan. Dilanjutkan ya, alhamdulillah di rumahnya pada ngaji. Ada yang makin aktif di masjid di rumahnya. Alhamdulillah berkah dari syiar dalam gelap ini. Mudah-mudahan ya kita istiqomah terus. Agar kita dalam kebaikan terus, dan juga kita berjumpa nanti sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita saling merindukan. Rasul merindukan kita juga merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda juga pernah ingin sampaikan juga pada suatu ketika pagi-pagi ibu Anda pernah bangun tidur tuh pagi-pagi nyampaikan, mama semalam mimpi ketemu melihat guru kita Ustaz Hakim Basri, melihat abah. Mimpi apa? Abah naik perahu gitu, naik perahu besar. Banyak yang ikut, tapi banyak juga yang gak ikut. Cuma begini-gini dong. Ya Allah, jangan-jangan kita salah satu yang gak ikut. Ya, karena para ulama itu kebahteranmu. Ya, perhatikan diri kita, jangan-jangan kita doang nih. Kita kalau dalam keadaan guru kita, di depan guru kita, iman kita naik. Bener ya? Nggak kita doang, zaman dulu juga dengan Rasul SAW, para sahabat juga begitu. Ya Rasul, ketika kami dekat kepada Engkau, iman kami bertambah. Seakan-akan neraka di depan mata kami, seakan-akan surga di depan mata kami. Tapi ketika kami pulang ke rumah, udah masing-masing lagi deh urusannya. Terus Rasul jawab apa? Wahai sahabatku, andai engkau bisa mempertahankan keadaan imanmu nih seperti engkau bersamaku, berhadapan-hadapan denganku, ya, niscaya ketika engkau pulang itu malaikat pada salaman engkau berebutan mengambil berkah. Nah pentingnya muraqabatullah, muraqabatul Rasul, mubarakatul syekh, ya. Merasa kita diawasi sama Allah, merasa kalau kita mau berbuat buruk, kalau di samping saya ada guru kita, ada guru saya Ustaz Hakim Basri, kira-kira kalau saya mau ngatain teman saya atau saya mau musuhin teman saya, guru saya ada nggak? Atau sesama sahabat siar nih, saya mau ngatain nih gara-gara ego doang nih, di samping saya ada guru saya, kira-kira guru saya ada nggak? Perhatikan begitu. Atau ketika kita mau caci maki orang, kita bayangkan kalau Rasul dengar begini, redo nggak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah kita hadirkan terus Allah, hadirkan Rasulullah, hadirkan guru kita seolah-olah berada di samping mereka. Dan insya Allah ya keadaan kita sekarang nih seperti berkumpul ini dibawa sampai kita rumah nanti, ya itu insya Allah malaikat rebutan mau kita buat cintaan kita, masya Allah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Kasih saya nanti guru kita yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak kebaikannya terus kita perbaiki, kita belajar terus pada guru-guru kita jalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, mudah-mudahan kita
Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khalid Ya Bari Ya Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena izinnya, karena ridhonya, karena nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, syukur alhamdulillah kita mampu hadir di tempat ini untuk sama-sama memberikan support, dukungan kepada SSDG Korwil Sukabumi dalam rangkaian kegiatan pada hari ini. Saya berharap mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, kita mampu untuk mendayagunakan semua karunia Allah sesuai dengan apa yang telah Allah kehendaki. Dan mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam golongan abdan syakura, yaitu golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadi umat beliau sampai ajal menjemput kita. Amin. Allahumma. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada tausiah malam hari ini yaitu pentingnya istiqamah dalam perjuangan. Ya, istiqamah. Kalau kita nyebut istiqamah itu mungkin mudah ya buat kita, istiqamah. Tapi memang istiqamah ini sesuatu yang ringan diucapkan tapi berat dalam amaliyah perbuatan. Ada yang tahu istiqomah artinya apa? Teguh pendirian, atau bahasa modernnya konsisten. Wah, ini tahu tak itu konsisten? Hah? Tahu? Kalau tahu nggak perlu dijelasin, udah tutup aja. Ya udah tahu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita hidup dalam menjalani kehidupan di alam yang fana ini, ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang senantiasa berbakti, diperlukan sifat istiqamah. Termasuk di dalamnya ketika kita mencoba untuk mendedikasikan hidup kita dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dakwah itu perlu istiqomah, karena tidak sedikit orang-orang yang gugur dalam perjalanan dakwahnya. Baik dengan bahasa saya istirahat dulu dah, kerjaan lagi numpuk,
saya mau mundur dulu, dan lain sebagainya dengan berbagai macam bahasa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam firman-Nya, baik yang tercantum di dalam surah Al-Ahqaf atau ayat yang tadi saya baca yang tercantum di dalam surah Fussilat ayat 30, memberikan satu motivasi dan dorongan kuat bagi hamba-hambanya yang senantiasa konsisten dan teguh dalam perjuangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allah membuka ayat tersebut dengan kata-kata innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini kan termasuk kita semua kan? Kita semua sepakat kan Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, dan dia istiqamah dalam ucapannya itu. Dia memegang teguh ikrarnya itu. Dia konsisten dengan apa yang dikatakannya itu, bahwasannya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam ucapan itu, Allah kirim kepada orang yang istiqomah tadi, para malaikat. Yang mana malaikat itu mengatakan la takhafu wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah, wala tahzan, dan jangan sekali-kali bersedih hati. Kenapa para malaikat selalu memberikan motivasi kepada orang-orang yang istiqamah dengan perkataan jangan kau takut, jangan engkau gelisah, jangan kau sedih? Karena bagi orang yang istiqamah akan mengalami guncangan hidup, ujian, tekanan, cemoohan, hinaan, bahkan yang tidak sedikit pula mereka berada dalam ujung kematian. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama membagi perkataan istiqomah dalam 3 bagian. Istiqomah apa yang Allah maksud dalam ayat tadi? Yang pertama, seseorang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam tauhidnya kepada Allah, Allah akan mengirimkan kepada mereka para malaikat sebagai pelindung. Yang pertama, istiqomah dalam tauhid. Ya, istiqomah dalam tauhid. Berat gak kira-kira itu istiqomah dalam tauhid? Karena orang-orang yang bertauhid itu secara tidak langsung mengibarkan bendera permusuhan kepada para syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah dalam surah Yasin. Orang-orang yang bertauhid adalah musuhnya para syaitan, dan para syaitan tidak akan berhenti untuk menyesatkan orang-orang yang memiliki tauhid di dada-dadanya.
dia akan menggoda dari belakang, dari depan, dari kanan dan kiri. Kebalik ternyata. Kebalik ya. Dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Gak berhenti. Terus dicari kelemahan orang yang bertauhid ini, agar hidupnya penuh dengan kesesatan. Karena kesesatan adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Allah menggunakan kata-kata azim, bukan kabir. Kabir juga sama isinya, artinya besar. Tapi di atas kabir adalah azim. Besar itu buah sambel. Kalau orang Betawi ngomong, gede banget. Gede. Mereka akan selalu membisikkan kita, menjerumuskan kita, sehingga kita betul-betul berada dalam jurang kesesatan. Ditimpahkanlah kesulitan hidup dalam hal materi, goncang. Apalagi ngeliat tetangga sholat kagak, kadang Ramadan tengah hari dia makan, punya toko laris manis, tiap tahun gonta ganti mobil. Kalau kita tidak mengenal jati diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita mengenal Allah, semakin tinggi cinta kita kepadanya. Semakin kita mengenal baginda Rasul, semakin kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya adalah kebaikan ketika kita berbicara tentang Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita mengenal syaitan, yang ada keburukan dan kebencian yang timbul karena kita mengenal mereka itu. Bayangin aja kalau tiap subuh dikencingin, kita juga ribut tuh. Belum lagi hinggap di lubang hidung kita itu syaitan. Makanya Rasul mensunahkan kita ketika kita bangun dari tidur kita, baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan memasukkan hidup kita ke air ke dalam hidup. Istinsak. Dan kita cuci tangan, tapi cuci tangannya tidak boleh memasukkan tangan kita ke dalam bejana, tapi mengguyur atau memakai keran. Sunnah ketika bangun tidur. Bagus lagi wudhu atau mandi bagi yang sudah. Banyak yang bujangan nggak paham, kalau saya jelasin nggak paham. Itu sunnah-sunnah ketika kita bangun dari tidur. Dan kaitan sunnah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berkaitan dengan makhluk jin yang selalu mengganggu tidur kita, mempengaruhi kualitas tidur kita, sehingga mereka yang tidak menjalankan sunnah sebelum tidur ada aja mimpi yang aneh-aneh. Diudak-udak nenek-nenek ngayung, kakek-kakek, macam-macam lagi. Ketiga anjing. Oh di sini nggak ada ya ketiga anjing ya. Kakek cangkul ada kakek cangkul. Aneh-aneh yang dalam mimpi. Karena setan pun bisa dan mampu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, yang akhirnya masuk dalam mimpi kita. Makanya kita disunahkan. Apalagi sekarang udah masuk bulan Rajab, bahkan udah mau akhir. Jadi kalau kita masuk bulan Rajab itu mengingatkan satu ibadah yang agung yang Allah perintahkan kepada kita, yang berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain Allah cukup mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada sholat ini khusus Allah panggil baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, langsung
untuk menerima perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Itu kita setiap bulan Rajab, introspeksi terhadap sholat kita, ibadah kita. Apalagi di akhirat, baik buruknya kita itu tolak ukurnya adalah sholatnya diterima oleh Allah. Allah akan tanya kita di akhirat nanti, sholat kita itu yang pertama kan. Saya persilahkan ke bagian divisi dakwah Polres Sukabumi, Bapak Asep Wahid di Cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat syiar, seluruh murid Abah yang mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita tutup dengan doa, dan sebelum dimulai mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tunjukkanlah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan membaca sholawat, agar mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya nabi salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syahidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا الله لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami bersama guru kami ya Allah, jadikanlah kami murid beliau ya Allah, muliakanlah beliau ya Allah, jadikanlah beliau sebagai pemimpin kami ya Allah, penuntun kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, inilah kami ya Allah tersibuk di hadapan-Mu dengan membawa segulung dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, tataplah kami, inilah hamba-Mu yang penuh dengan amal dan salah. Sering kami meninggalkan perintah-Mu ya Allah, bahkan kami kadang menantang ya Allah dengan melakukan dosa dan salah kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, kami memohon ya Allah, jangan lihat masa lalu kami yang kelam ya Allah, jangan lihat masa lalu kami yang kotor ya Allah. Ya Allah, kami datang kepadamu menegakkan tangan ini ya Allah dengan hati yang terdalam. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, dosa kami yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, salimna min afatid dunia wa azabil akhirah. Selamatkan kami ya Allah dari segala musibah kami di dunia ini ya Allah, dan juga azab nanti di akhirat ya Allah. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah keselamatan dalam agama kami ya Allah, wa afiatan fil jasad ya Allah, tubuh kami di rumah ya Allah, kesehatan kami ya Allah, wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, tambahkanlah ya Allah keberkahan dalam ilmu kami yang kami dapatkan dari guru kami ya Allah. Tuntunlah kami untuk bisa mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, najjina min zalimin ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang zalim. Allahumma inni ihtadu billahi dulu masya Allah, babuh la ilaha illallah, kulluhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billahi amin. Allahumma inni a'udzubika min jami'i syurur. Allahumma in ahadun aradani bisu'i min al-jinni wal insi wal nukhus wa ghairihi min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazarhum fi tikas wa qulubuhum bi waswas wa aydihum fi iflas wa ubikum min ar-rayhi ila ra'si la fi sahlin yatla wa la fi jabalin yatla bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis أصلح سبلنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus menuju agama-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk masuk ke dalam agama-Mu dalam keadaan Islam yang kafah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau berikan kasih sayang dunia dan akhirat. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhirna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami dan juga khususnya syiar abah kami Al-Ustaz Muhammad Hakim Bawazir ya Allah. Jangan pernah tinggalkan beliau ya Allah, berikanlah selalu perlindungan kepada beliau ya Allah. Beliau berjuang untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salimna ya Allah min jami'i syurur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana istajib du'ana kama
وعدت في قولك ادعوني أستجب لكم إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua dan Allah memberikan perlindungan kepada kita dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.